Sebelum kamu tertawa bahagia di puncak, kamu akan lebih dulu menangis di tempat yang tak terlihat. Sebelum kamu jadi seseorang yang dihormati, kamu akan lebih dulu diremehkan, bahkan dianggap lelucon. Inilah 10 fase brutal yang akan kamu lewati. Dan kalau kamu nggak kuat, kamu akan berhenti di tengah jalan. Kayak kebanyakan orang yang dulu juga punya mimpi sepertimu. Fase pertama, dihina. Orang-orang akan bilang kamu bermimpi terlalu tinggi. Tapi diam-diam, mereka cuma takut kamu berhasil. Fase kedua, kesepian. Kamu akan kehilangan banyak teman, karena jalan menuju sukses nggak pernah ramai. Fase ketiga, diragukan. Kamu akan ditanya terus, kapan berhasilnya? Dan yang paling lucu, mereka tanya itu sambil nggak ngapa-ngapain. Fase keempat, dihancurkan. Rencanamu gagal, uang habis, mental jatuh, dan nggak ada yang nolong. Disinilah kamu akan tahu siapa yang benar-benar ada dan siapa yang cuman ikut saat kamu di atas. Fase kelima, muak dengan diri sendiri. Kamu mulai merasa bodoh, lelah, bahkan pengen berhenti. Tapi kalau kamu berhenti di sini, maka semua rasa sakit itu nggak pernah berarti apa-apa. Bro, fase-fase ini belum separuh jalan. Tapi kalau kamu bisa bertahan sampai titik ini, dunia mulai memperhatikanmu, walau mereka belum mengakuinya. Bro, fase-fase ini belum separuh jalan. Tapi kalau kamu bisa bertahan sampai titik ini, dunia mulai memperhatikanmu, walau mereka belum mengakuinya. Fase keenam, disalahpahami. Saat kamu mulai berubah, orang akan bilang kamu sombong. Mereka nggak sadar, kamu cuma sedang fokus. Dan fokus memang terlihat dingin bagi orang yang nggak punya arah. Fase ketujuh, kehilangan arah. Semua rencana terasa berantakan. Tapi justru di fase ini, karakter sejati terbentuk. Bukan ketika semua lancar, tapi saat kamu masih bisa berdiri di tengah kekacauan. Fase ke-8, diuji oleh waktu. Kamu akan sadar, kesuksesan itu bukan hasil dari kerja keras satu malam, tapi dari ribuan malam tanpa tepuk tangan. Fase ke-9, menemukan tenang di badai. Kamu udah nggak ngeluh, udah nggak marah, kamu cuman diam. Tapi dalam diam itu, kamu makin tajam. Orang-orang masih sibuk ngomong, sementara kamu udah siap membungkam mereka dengan hasil. Dan akhirnya, fase ke-10, kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu nggak lagi butuh validasi, kamu nggak lagi marah sama dunia, karena kamu udah sadar yang sebenarnya kamu lawan, bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Dan di saat itu, semua fase brutal yang dulu kamu benci, ternyata adalah guru terbaik yang membentukmu jadi manusia kuat, berkelas, dan berwibawa. Jadi, kalau hari ini kamu lagi di fase paling sakit, tenang, kamu sedang ditempa, bukan dihancurkan. Ingat baik-baik bro, yang menertawakanmu sekarang, suatu hari akan diam. Karena mereka akan sadar, mereka sedang menonton seseorang yang tidak bisa dikalahkan.